Komisaris dan seluruh karyawan Wika yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul di satu majelis yang saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Idza mata 'alal mar'i arba'una subahan, ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajelis dengan para ulama selama 40 hari, maka yang akan terjadi adalah mata qalbuhu atau kosa qalbuhu, hatinya akan mati, wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka fungsi guru itu di dalam agama kita, dia bisa berfungsi sebagai mu'alim, dia berfungsi sebagai mu'adaris, dia berfungsi sebagai mu'atib, bahkan dia berfungsi sebagai murabbi ruh. Minimal dengan keberadaan guru itu, ketika menjadi murabbi ruh, ketika kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, malu seolah-olah dilihat oleh guru kita. Maka begitu penting posisi guru ini. Kemudian dikatakan kalau orang tua itu melahirkan kita dari alam rahim ke alam bumi, ke alam dunia, maka guru adalah orang yang mengangkat derajat kita dari alam dunia ke alam langit. Nah, pola pikir dari seorang murid itu biasanya terpengaruh oleh guru. Maka kenapa kemudian hari ini banyak orang yang mempunyai paham agama yang salah, bahkan salah paham karena berangkat dari guru yang salah. Maka saya selalu mengatakan orang yang salah milih pengajian, orang yang salah milih orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Saya kemarin dari Bali, kenapa? Karena di Bali itu ada satu BUMN yang pegawainya ditangkap oleh BNPT. Kenapa? Karena otaknya terpapar dengan gerakan radikalis. Maka ini perlu saya ingatkan kepada saya dan teman-teman Wika. Kita kerja dibayar oleh negara, melayani negara, menggunakan fasilitas negara. Jangan sampai kemudian fasilitas itu justru untuk melawan negara. Maka hari ini aneh, orang hanya dengan ngebom berharap mati jihad. Itu bukan jihad tapi jahat, itu bukan sahid tapi sangit. Maka malaikat yang di Makassar itu mempendasi ketika ketemu orang. Jadi ketika dia mati diinterogasi sama malaikat, kamu baptismu apa? Saya bukan Katolik, malaikat, saya Islam. Saya nggak percaya pasti kamu Katolik. Tidak, malaikat, saya Islam. Malaikatnya jawab, kalau Islam kenapa kok matinya di gereja? Modar kali. Sasar Gus. Kalau masuk surga itu semudah meledakkan diri dengan menggunakan sabuk bom. Orang yang punya sabuk itu mustahil memberikan kepada orang lain. Ya tinggal dewe. Apalagi di musim pandemi kayak gini, uang susah, cicilan banyak, tuntutan istri semakin tinggi. Nah kalau kalian merasakan itu silahkan datang kepada saya. Ya ayo nangis bareng. Jadi ini biasanya berangkat dari pemahaman-pemahaman yang salah. Maka kita sebagai orang yang kemudian hadir melayani negara ini tentunya harus memahami makna nasionalisme dan kebangsaan. Maka di sana kemudian dibutuhkan pentingnya belajar ngaji kepada orang yang benar. Maka saya sering mengatakan al ilmu bila syekhin fasyekhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Tapi ingat, kalau ilmu tanpa guru-gurunya setan, salah milih guru-gurunya banyak setan. Makanya saya sekian banyak orang yang kemudian bertaubat. Saya lebih suka menggunakan bahasa taubat daripada hijrah. Karena kemudian dia mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan kemudian berubah. Itu bagi saya taubat. Ketika mereka salah pergaulan, seperti teman-teman saya dulu di Doli, yang saya usul sama Pak Wali Kota, namanya diganti, dia jangan Doli. Apa Gus? Alfa Doli. Kalau Alfa Doli itu kan artinya keutamaan. Siapa tahu kemudian dari tempat itu muncul keistimewaan, kan begitu, muncul keutamaan. Karena apapun itu, orang dulu di dunia itu lebih mengenal Dolinya daripada Surabaya dulu. Sekarang terkenal diganti saja Al-Fadl. Bagaimana kemudian mereka begitu gampangnya saya nasihati. Ketika saya kemudian mengatakan kepada mereka, alaikum bimujalasatil ulama. Kalian harus ketemu dengan ulama. Kenapa? Karena an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Karena memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Dan Mbak Doli itu begitu senang kalau saya dalil ini.
memandang wajah kiai itu ibadah. Apa respon mereka? Beruntunglah kamu kiai, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Dan akhirnya saya langsung lari mendekat. Maka hari ini begitu banyak kemudian pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Dan yang kemudian membuat saya kecewa apa? Ketika kemudian nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dari kamus sejarah Indonesia. Terjadi di tahun 2017. Entah ini kebijakan menteri siapa, apapun motifnya, saya pikir ini sangat lucu. Lucunya di mana Bapak Ibu? Di saat hari ini rasa kebangsaan mulai menipis. Di saat orang sudah tidak lagi tidak paham nasionalisme, tidak paham dengan paham kebangsaan. Justru seorang tokoh besar yang tidak hanya merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, tapi juga merupakan pahlawan nasional. Catat, Mbah Hasyim Asy'ari itu pahlawan nasional. Itu entah dengan sengaja maupun tidak dihilangkan namanya dari catatan sejarah. Ini saya pikir sangat-sangat aneh. Dulu bagaimana kemudian kita diajarkan untuk mencintai negara dengan banyak hal. Barangkali Bapak ini masih generasi-generasi lama, generasi kolonial. Walaupun seleranya milenial, jadi menolak tua. Jadi kita diajarkan untuk mencintai negara ini dengan cara apa Pak? Diajarkan pelajaran namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita dikenalkan dengan sejarah-sejarah perjuangan bangsa ini. Kemudian ada pendidikan moral Pancasila, bagaimana kemudian kita bermoraliti Pancasila. Kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan, sehingga kewajiban siswa adalah untuk menghafal nama-nama pahlawan. Kemudian kita masih ditambah dengan pendidikan penataran P4. Bener ya? 100 jam. Kemudian ditambah lagi dengan harus kewajiban menghafal lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat nasionalisme. Itu saja, itu belum maksimal. Lah hari ini PSBB nggak ada. Ya kan? Sekarang sudah tidak kenal lagi dengan Cut Nyadin, Cut Mutia. Kenalnya siapa? Cut Tari, Cut Kek. Karena MC-nya juga Luna Maya. Lanjut usia namun masih mau kesana. Kalau yang di belakang jelas STNK. Setengah tua nih gawer-gawer. Sudah nggak kenal lagi dengan nama-nama pahlawan itu. Bagaimana dulu mbah-mbah kita, ini ada orang bangunan. Mbah-mbah kita itu kalau bikin rumah, dulu kan belum ada internetnya. Kok internet gitu. Belum ada internetnya. Dulu di Bantar Tengah itu biasanya dikasih apa Pak? Dibaloi, dikasih bendera merah putih. Bener nggak? Itu kenapa kemudian bendera ditaruh di sana? Karena saat itu ketika kita masang bendera merah putih di depan rumah, itu diturunkan oleh Belanda. Belanda marah diturunkan. Maka mbah-mbah kita mensikapinya bagaimana? Naruh di atas. Jadi kalau kita di ruang tamu sambil ngopi, itu yang dilihat adalah merah putih. Bawa apalagi keluar sama istri ada yang merah putih semakin. Nah, saya pikir pahlawan-pahlawan kita hari ini tidak butuh untuk itu, tapi kita yang butuh. Maka kita mengenal istilah jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, di saat kritis seperti ini, pola-pola pemahaman kebangsaan yang semakin menurun, pemahaman toleransi yang semakin menurun. Hari ini banyak orang-orang yang sangat intoleran. Bagaimana masih banyak orang yang menganggap dirinya paling benar dan mengkafirkan orang lain, seolah-olah panitia surga. Aku wae wong kok kafir-kafir iki masalah-salah. Apa surgane mau untal dhewe. Makanya saya yakin kok pahlawan-pahlawan kita itu bersikap seperti suami-suami hari ini. Kenapa? Ketika seorang wanita itu mengandung, semua temannya datang memegang perut wanita tersebut dan berkata, "Selamat ya." Yang dikasih selamat siapa? Istrinya. Begitu istri kita meteng, teman-temannya datang mengucapkan selamat sampai pegang perut, "Selamat ya kamu hamil." Tapi tak satu pun yang datang kepada suami memegang burung suami. Yang dia berjasa menghamili istri dan berkata, gak ada yang mengatakan kerja yang bagus kawan. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Itu artinya apa? Filosofi yang bisa kita ambil apa? Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kerja keras kadang tak pernah dihargai. Yang paling penting adalah hasil yang dicapai. Jadi matangnya dulu terus manuver itu sih. Ada yang datang, aku manuver dulu.
Masuk deh. Angel Gus. MC-nya paham nggak? Masih kecil. Oh, masih kecil. Orang kecil lompat tangan. Maka kenapa tadi kemudian saya bacakan ayat dari salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan, bahkan membuat perumpamaan seperti apa? Nyamuk. Perumpamannya seperti nyamuk. Banyak habis gigit nyamuk ya? Oh iya, pantesan gatel. Iya. Sorry. Kita beda pemikiran ya. Iya, kamu mikir aku mikir via apa? Jadi kenapa saya bacakan ayat itu? Allah tidak malu membuat perumpamaan bahkan sekecil nyamuk sekalipun. Bapak Ibu tahu kenapa nyamuk itu diciptakan? Tuhan menciptakan nyamuk tujuannya. Tujuan nyamuk diciptakan oleh Tuhan supaya bisa menampar diri sendiri. Kalau Pak Direktur ada nyamuk, nggak mungkin yang ngamplang di wong liya. Artinya apa? Kasus hilangnya nama seorang pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sebenarnya menampar kita. Bagaimana kemudian hari ini bangsa ini memang ada masalah. Bahkan ketika ada seorang pegawai BUMN ditangkap oleh BNPT, itu menurut saya luar biasa. Makanya Mas Erick Thohir selalu bilang sama saya, Gus, dibantu dong untuk memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada masyarakat, terutama kepada kawan-kawan BUMN. Bagaimana hari ini kemudian di salah satu BUMN kemudian menjadi ramai dan viral gara-gara salah milih ustaz. Anda tidak harus undang saya, Anda undang saya juga budgetnya pas-pasan kok. Tapi apapun itu, beli bawang keliru merica. Saya datang kepada Wika dengan membawa cinta. Tapi bohong. Bapak Ibu, inilah kemudian kita perlunya untuk berpuasa mengelola hati kita. Coba sekarang Anda jawab, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari mana? Coba Mbak MC, kamu pegang meja apa? Saya tuh mengetahui kamu gadis atau janda hanya dilihat dari cara megang ini. Kalau perawan gue kambingnya begini. Kambingnya begini. Jatuh satu. Zizi. Orang itu berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari mana, Mbak? Dari dirinya sendiri. Pergaulan. Enggak, itu kalau dari diri sendiri pasti. Maksudnya awalnya itu dari mana? Niat. Dari hati, Niat. Subhanallah. Iya. Jadi kualitas jawaban itu ya sesuai dengan kualitas amplop lah. Kalau Anda mengatakan orang berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari niat, salah besar. Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu berbuat baik atau buruk awalnya dari mana? Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dari mata yang melihat, kemudian hati yang mendengar, ini akan direkam oleh hati, yang kemudian akan diaktualisasikan melalui tindakan dan akan dikeluarkan melalui mulut. Jadi orang itu berbuat baik atau berbuat buruk awalnya dari mata yang melihat. Coba sekarang begini, begitu saya datang, Anda mau komentar apa? Yang melihat pertama kali apa? Bukan niatnya Pak, tapi matanya Pak. Ya kan? Ketika Anda pengen melakukan sesuatu perbuatan, ada pengamen minta sama kalian, yang pertama kali melihat siapa? Mata. Yang mendengar siapa? Telinga. Dan paring-paring. Baru kemudian direkam oleh hati. Nah, kemudian diaktualisasikan dalam tindakan dan perbuatan. Makanya di sini kemudian puasa mengajarkan kita tidak hanya untuk menahan dari yang membatalkan puasa, tetapi dari hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi awalnya bukan dari mata, bukan dari hati, tapi dari mata dan telinga. Nah, hari ini kualitas perbuatan kita, kualitas tindakan kita, dan kualitas omongan kita
itu tergantung dari apa yang kamu rekam melalui mata dan telinga. Oh, tapi lah cewek, kalau cowok gitu. Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya, sementara cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa yang paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut. Betul kan? Kalau cowok menangis ditutup matanya, kenapa? Karena cowok juga sadar dosa paling besar berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar, kalau di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Malah kadang-kadang double, weh. Tapi yang saya curiga adalah ada karyawan Wika, cowok menangis yang ditutup mulutnya. Itu pasti Laura, lanang orang itu. Jadi kualitasnya itu akan terlihat dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, baru kemudian direkam oleh hati. Coba inilah, Anda itu membangun sesuatu di suatu tanah yang kosong. Itu untuk kemudian Anda akan niat bangun seperti apa? Yang pertama kali mereka apanya? Ya matanya. Kalau matanya kemudian nggak mengangan-angan, nggak mungkin. Nggak. Jadi kualitasnya tergantung dari mata, telinga, kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan. Nah hari ini kemudian saya melihat banyak itu orang cemas karena pola pandangnya itu pesimis, tidak optimis. Jadi yang ada hari ini ketakutan, kekhawatiran. Coba saya mau tanya sama Anda, Bapak-bapak, Ibu Wika. Bayangkan ketika Anda berada di tengah sungai, naik perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Coba kalau kamu bayangkan, kalau kamu naik perahunya bocor di tengah sungai. Di sekeliling perahu banyak buaya. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya sederhana. Apa? Berhenti membayangkan. Tadi saya bilang apa Pak? Bayangkan. Solusinya apa? Berhenti membayangkan. Lah, kita hari ini banyak yang kemudian merasa hidupnya dengan segala kekhawatirannya, cemas dan sebagainya. Kenapa? Karena bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti. Maka saya selalu punya quote apa? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu membuang waktu untuk cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Masuk. Walaupun murah, masuk. Iya. Hari ini kita banyak khauf, rasa takut dan lain sebagainya. Padahal kemudian Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Fa inna ma'al usri yusra. Sahabat-sahabat Wika, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Itu jumlah begitu. Akan datang satu saat, kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kapan Gus? Kan sabar itu pahit, sabar itu nggak enak, tapi sabar pasti akan indah. Kapan? Ya sabar saja. Sebelah sama loh Gus. Ya sabar saja. Kalau jodoh pasti ketemu. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kameramen Gus, kameramen Gus. Kameramen ini. Sia-sia sekali hidup. Kasihan Mas. Umurmu berapa? 40 Gus. 40 ki mau nguyuh. 40 mau nguyuh tok, Mas. Memang lak musuh. Kasihan. Tapi segeralah kamu menikah. Janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu curiga Dajjal. Dajjal. Ya kamu bilang sama mbaknya, siapa namanya? Bella. Kamu bilang cintaku pada model seperti kamera.
Fokusnya hanya kamu, yang lain ngeblur. Persoalannya kameramen sama Dela itu beda keyakinan. Kameramen yakin mau, ya Dela yakin nggak mau. Sakit mas. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walana bluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Kayak tukang syuting minggat ngomong ya. Mohon sabar ya ujian. Makanya kalau saya punya karyawan Mika jomblo 40 tahun saya keluarkan kok. Jadi mana? Wong tagline-nya sehat berprestasi. Nggak punya istri, prestasinya di mana? Telak itu telak. Lah wong yang lain pengen nambah. Yang lain pengen nambah, kamu malah jomblo. Tuh, bro. Yang lucu ada karyawan swasta pulang merajuk, dia pengen istrinya mengizinkan dia menikah lagi. Dia bilang sama istrinya, mah mati mah. Kenapa pak? Perusahaan bikin peraturan baru, semua karyawan wajib nikah 2 mah. Kan mati bapak. Dia supaya berharap istrinya mengizinkan. Istrinya malah bilang, kenapa pak? Kan kalau papa nggak nikah lagi mati. Istrinya jawab, ya pak, saya doakan mudah-mudahan mati syahid. Anakmu berapa ya? Belum. Oh, kamu belum punya anak? Belum. Apa butuh donasi? Aduh. Oh, rajin. Jadi apa? Walana bluwanakum bisyai'in minal khauf. Kondisi-kondisi hari ini di era pandemi seperti itu. Kita diuji oleh Allah dengan rasa khauf, rasa takut. Tapi kemudian Allah mengatakan di dalam At-Taubah ayat 60, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu nggak usah susah, nggak usah sedih. Aku bersamamu. Jadi saya selalu mengatakan apa? Sedih dan takut itu hukumnya menurut saya haram. Karena ketika kita bersedih, ketika kita takut, seolah-olah kita melupakan rahmatnya Allah. Maka kemudian kita sering mendengar bahasa apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Maka saya menyimpulkan bahwa takut dan sedih itu hukumnya haram. Walaupun memang Allah menguji kita dengan ketakutan-ketakutan. Termasuk jomblo itu kan nggak nikah-nikah karena ketakutan. Ketakutannya apa? Saat jadi sih belum pernah aku sopo. Dia nggak pede itu. Padahal Allah menciptakan manusia berpasangan. Itu artinya kalau kameramen yang nggak punya pasangan jelas dia bukan Manusia. Kamu kesini tuh bukan untuk ngerekam saya, tapi mendekati Dela. Kamu sama Dela itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Jadi nggak konsen nih. Kamu bilang dong sama Dela, ibarat video kamu itu kamera. Kamu tuh memang ratuku. Gue kira romantis belas. Romantis. Bingung bisa nih. Foto kamera bingung bisa. Atau kamera serak karuan. Upload dalile. Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Kue dah, nek karo janda. Kue nak, nggak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Sifatnya batin, jatuh. Kemudian apa? Waju, kita diuji dengan kelaparan. Maka kan kita sebenarnya
puasa ini dalam rangka belajar ketika diuji oleh Allah dengan kelaparan. Makanya ini akan saya sampaikan solusinya apa sih? Solusinya. Kemudian wanaksi minal amwal, takut kekurangan harta. Ini contoh dia. Tiap hari ke ATM, padahal begitu masuk ke ATM semuanya sekarang minta maaf, mohon maaf sampai Anda tidak mencuri. Telepon juga gitu, pulsanya entek, mohon maaf pulsa Anda tidak mencuri. Semuanya minta maaf. Makanya kalau hari ini Anda ngajak kanca dolan, ayo kita main, sorry, saya nggak punya waktu. Nah, ingat waktu itu adalah uang. Maka kalau kamu ngajak teman main nggak punya waktu berarti nggak punya. Ayo jalan Padang, nggak ada waktu. Bukan, nah ini kayak kotak ini Pak. Banget kesannya. Makanya kan. Seneng banget tuh. Makanya Padang itu harus memahami hatinya cewek Padang. Kalau kamu pengen dapat jodoh, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya bapak-bapak itu harus sadar, semua mata uang kita dari 100.000 sampai 2.000 pasti ada gambarnya cewek menari. Coba Anda lihat, 100.000 ada gambarnya cewek menari, 50.000 sama, 20.000 sama, 10.000 sama, 5.000 bahkan sampai 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Kenapa? Karena hanya memang uanglah yang bisa bikin cewek bahagia dan happy. Makanya padahal harus ingat, yang ada gambarnya bapak-bapak, cuman uang 1.000 bawa pedang. Iya. Makanya yang cari uang itu memang harus laki-laki. Maka ada konsep walk shop, suaminya walk, istrinya shop. Itu laki-laki. Iya betul. Anda nih cewek dilawan. Makanya saya besok kalau tahu harus nikah lagi Pak. Saya pengen nikah lagi dengan orang Arab. Jadi kalau istri saya marah, selasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallah. Ya Allah, Padang. Wa nafsi minal amwal, kemudian apa lagi ujiannya? Wal anfus, takut mati. Makanya saya mengatakan, kita harus waspada dengan corona, dengan segala kewaspadaannya, dengan segala prokesnya. Tapi jangan parno. Saya kebetulan LC, lulusan COVID. Tapi hanya 4 hari, Pak. Hari Jumat saya dinyatakan positif. Dan saya pikir begini kok, kalau orang Indonesia mau jujur, mau PCR rutin kayak saya, mungkin yang kena nggak cuma sekarang, sedikit-sedikit, mesti banyak. Yakin ya? Saya tuh bolak-balik terus nganti rawan lah kan. Kadang-kadang ada dokter nyogonya sampai sini Pak. Kalau nggak apa berebes milih nggak dianu, diajak. Saya hanya 4 hari, dari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya dinyatakan negatif dan saya memang betul-betul OTG. Nggak ada sedikit pun rasa sakit. OTG malah saya naik berat badan. Ya, kayak kalian lah PDP, pendapatan dipending. Kalau Padang itu kan PSBB, itu dompet dibuka PSBB, pas saya buka bersih. Kalian lemah meneng. Jadi wal anfus, kita takut mati. Padahal kematian di Lauhil Mahfuz itu sudah tercatat. Maka ngomong soal pandemi Pak, ini mohon maaf saya sampaikan, orang yang akan selamat menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan orang yang banyak duit. Buktinya saya punya banyak orang kaya meninggal dunia gara-gara COVID. Bukan orang yang punya jabatan. Donald Trump saja kena. Ya kan? Artinya kalau dia punya jabatan sebagai presiden dengan segala protokolnya harusnya nggak kena dong. Apakah orang yang rajin berolahraga? Enggak juga. Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Valentino Rossi, Messi, semuanya kena. Apakah orang dengan standar kebersihan yang tinggi? Pangeran Charles kena. Memang logika COVID tidak bisa menggunakan logika manusia. Kalau memang negara panas juga kena COVID, Iran itu negara paling panas di dunia, kena COVID. Negara yang bersih gak kena COVID, Anda jangan salah, Prancis itu negara terbersih di dunia nomor 4 dan yang terjangkit 100.000 lebih. Bagus. Tapi juga sebaliknya, kalau kemudian orang yang sehat itu pasti dokter banyak yang mati.
Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang yang kotor itu pasti kena COVID. Pedagang di pinggir jalan kaki lima, bahkan pengamen, orang gila itu nggak ada yang kena COVID. Nggak dites kok. Nah makanya orang-orang gila itu jarang Pak yang sakit. Tapi ngomong masalah tes atau nggak tes, orang gila itu nggak jarang yang sakit. Coba Anda lihat, orang gila itu makan nasi busuk, perutnya juga nggak kembung, ya kan, udaran nggak hilang, makan sego gosong, otaknya jadi lorong, turu pinggir jalan, nggak pakai selimut, nggak pernah masuk angin. Kan nggak ada orang gila minta keroan. Nggak ada. Pertanyaan saya, kenapa orang gila itu kok sehat? Karena dia nggak punya beban pikiran. Makanya kalau dia pengen sehat terus gampang. Dadi wong gendeng. Dadi wong gendeng. Jadi orang yang tidak punya beban pikiran. Saya gendeng. Nanti keluar dari sini si gendengnya malah padang. Kemudian kita diuji lagi dengan apa? Wasamarot, dengan tanam-tanaman. Ini kalau konteksnya nikah. Juga barangkali kan hari ini memang ujian besar bagi BUMN yang belakangnya karya-karya ini paling baru betul-betul diuji oleh Allah. Saya tahu lah. Oh, saya temennya Erick Thohir, sampai saja itu. Dan ini akan saya laporkan. Gimana Gus Wika? Standar bos. Ya, saya tahu setelah saya ngomong seperti itu ada perubahan kebijakan. Jadi kalau masa Maret itu kalau konteksnya petani ya nanggung. Kalau konteksnya kayak kita, gini ya proyek. Masa kita diuji oleh Allah dengan hal seperti itu. Tapi kemudian di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya sering mengatakan, ketika Allah memberikan kamu ujian yang berat, Allah tidak memerintahkan kamu untuk mencari solusi hingga pernah, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Maka saya sering mengatakan, bukan ujiannya yang besar, tetapi bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Yang harus kita lakukan apa? Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Harus bersabar memang. Saya sadar kalau kemudian ada orang banyak mengeluh dan lain sebagainya, bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kalau kepalamu masih pusing, ya bersyukurlah, berarti kamu masih punya kepala. Pengen rahmat, yudasmu di gua. Ketika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen berarti onde. Lah kalau kemudian persoalan perusahaan, ya tentunya kita harus berusaha maksimal. Tapi kalau persoalan pribadi, hendaknya kemudian kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu cirinya apa? Kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Lah karyawan kita kan sebaliknya. Ngomongnya padang. Kalau susah ngomong, kalau seneng menang. Makanya harus ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka kesedihan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diomongkan. Nah, itulah kemudian kenapa kita diperintahkan solusinya untuk puasa. Puasa itu kan dalam bahasa Arab bisa bermakna as-shaum, sebagaimana hadis Rasulullah untuk memerintahkan orang nikah. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Wahai para pemuda, jika kamu memang sudah punya kemampuan, apalagi kerja di Wijaya Karya, segeralah menikah. Artinya kalau padang tidak segera menikah, berarti mengingkari hadisnya Rasulullah. Segera diobral dan padang. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, gue dicek lagi ya Allah. Dicek lagi. Peninjauan kembali lah kan. Fa'ilam yastati' fa'alai bisawm. Kalimatnya as-sawm. Kalau nggak bisa ya kamu puasa. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi Bapak-bapak, salah satu fungsi puasa itu adalah untuk menundukkan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan.
Jadi kalau bahasa orang Surabaya barangkali poso itu tujuannya mau men orang ngacengan. Nah, gitu. Tujuannya itu. Ya kan ada hadis Pak itu. Tapi dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ada bahasa as-saum, ada bahasa asyam. Lah, as-saum atau asyam ini maknanya adalah al-imsak. Makanya kita sering mendengar kan kalau sebelum subuh itu biasanya imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Mengekang. Kalau bahasa Jawanya ngeker. Makanya kita dilatih untuk menahan diri dalam banyak hal. Kalau kaitannya dengan puasa secara lughatan berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi secara istilah termasuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya di bulan Ramadan ini kita dituntut kalau tidak bisa berbuat baik minimal jangan berbuat buruk. Menahan diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Supaya kita kemudian baik, dikasih iming-iming sama Kanjeng Nabi. Kan? Apa iming-imingnya? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga. Disemangati pintu surga wis ngawe-ngawe kan. Padahal dilawas ngawe-ngawe kan. Wa hulikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup supaya kamu tidak terprovokasi dengan setan, tak tutup. Wasufidatis syayatin, bahkan setan terpenjara. Supaya apa? Supaya kita terpacu untuk berbuat baik. Maka kemudian Rasulullah mengatakan salah satu kehebatan Ramadan itu adalah bulan mudha'afah. Kalau Ramadan itu Romdun artinya terbakar, membakar segala keburukan, dan di dalamnya mudha'afah, amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan, bahkan sampai alfun 1000 kali lipat. Supaya apa? Kita terpacu. Jadi kalau Dela itu melayani suaminya di bulan Ramadan sekali, itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Makanya besok selesai Ramadan, bukan remuk Pak. Makanya besok selesai Ramadan ketika suaminya minta Dela, aku minta. Dela bisa jawab, sorry mas, depositonya masih banyak. Sisanya sudah di Padang toh. Tapi yang teman-teman ini lupa satu, tato afatus sayyi'ah kama tato afatil hasan. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau Anda berbuat baik 1 diganti 1000 kebaikan, maka orang berbuat maksiat 1 dosanya juga 1000. Jadi hati-hati, ada yang suka karaoke, Anda ngerum sekali dan bawa purel 1, itu sama dengan bawa purel 1000. Tapi lumayan, bagiannya tetap 1. Tapi dosanya 1000 bro. Maka dalam banyak hal kita memang harus al-imsak. Termasuk barangkali al-imsak menahan diri untuk tidak mudik. Saya kemarin jadi diundang sama Bu Susi Pujiastuti sebagai tamu di acara beliau di Metro TV Cek Ombak. Salah satunya membahas tentang mudik. Saya ditanya, pendapat Bu Susi gimana? Saya setuju. Cuman memang saya selalu memberikan kritikan kepada pemerintah untuk lebih memakai diksi-diksi yang tepat dan tidak membingungkan masyarakat. Contoh kemudian kalau tahun kemarin kita diributkan dengan istilah mudik dan pulang kampung. Nah, hari ini kita juga diistilahkan dengan nggak boleh mudik tapi boleh berwisata dan sebagainya. Sehingga ini akan membuat masyarakat bingung. Apapun kebijakan pemerintah bagi saya, ketika itu ada nilai kemanfaatan, maslahat harus kita dukung termasuk mudik. Memang kenyataannya beberapa kali liburan kemudian diumbar naik tajam, termasuk yang paling baru di India. Bagaimana kemudian ketika mereka sudah merasa turun COVID-nya, kemudian dibebaskan upacara keagamaan atas nama agama. Sekarang coba, per hari 2000 orang yang meninggal dunia. Maka kita harus al-imsak. Demikian juga dengan kebutuhan-kebutuhan kita barangkali harus al-imsak. Dan salah satu bentuk imsak itu adalah menahan diri untuk tidak berkomentar terhadap kejadian-kejadian yang kita tidak paham. Maka saya selalu mengatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang-orang yang ahli berpendapat. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Itu loh. Kamu pilih mana? Dela sama si Pada. Pilih apa? Ada rasa tapi gak ada status, atau ada status tapi gak ada rasa. Gak ada duanya ya. Nah, karena si Padang itu termasuk aliran orang yang suka keluar malam daripada keluar di dalam. Keluar kok di dalam ya apa?
Urung balik. Jadi al-insan. Mungkin pancingan saya seperti itu, saya pengen kita lebih ngobrol rileks. Saya itu lagi membuat acara kebangsaan. Nanti malam saya di Malang, itu punya acara namanya orasi. Obrolan seputar realita dan masalah hati. Saya berbicara kebangsaan di hadapan teman-teman milenial. Kemarin di Lampung, terus kemarin di Bali, ini di Malang. Dalam rangka apa? Memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada anak-anak milenial. Makanya gini kita ngobrolin puasa, juga ngobrolin kebangsaan, supaya kemudian apa? Kita lurus baik dalam beragama maupun di dalam bernegara. Mbak Dila tolong dipandu ada sebagai moderator untuk kita dialog tanya jawab. Baik, oh ya, monggo Pak. Oke langsung. Makanya dia mau bilang, Gus, kalau ditanya Pak Erik jawabannya memuaskan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait kebangsaan Gus. Pak siapa namanya? Saya Hendrias. Hendrias. Ya. Iya, mau sedikit sharing aja terkait ini Islam kan rahmatan lil alamin Gus ya. Membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Tapi ya terkait intoleransi itu Gus. Saya juga agak rancu juga ya. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang dengan begitu mudah mengkafir-kafirkan itu Gus. Jadi kita mau beribadah itu kayak tersekat gitu loh. Harus ini, harus itu, tidak sesuai ini, salah, tidak diterima, itu gimana Gus? Padahal kita kan ibadah itu bukan manusia menilai kan, itu Allah gitu Gus. Kadang-kadang ustadz yang fanatik itu Gus. Jadi agak ya mohon pencerahan masalah itu Gus. Salah satu pencerahannya adalah Wika jangan mudah ustadz seperti itu. Jadi begini Pak, Allah itu kan menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kira-kira begitu Pak. Maka kemudian dikatakan apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu menjadi hakim yang paling adil, yang paling baik? Saya ini kan termasuk orang yang kemudian sering dijustifikasi bahwa yang saya lakukan salah, termasuk pengajian di klub malam, di lokalisasi, di doli dan lain sebagainya. Orang yang ada itu hanya bulian, tidak pernah memberikan solusi. Maka saya selalu mengatakan, cacianmu kepada anak-anak klub malam itu tidak akan pernah berubah mereka. Daripada kamu sibuk mencaci, mendingan kamu mendoakan. Karena bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Karena memang kenyataannya orang yang merasa baik itu egois. Orang yang merasa jelek itu biasanya malah lebih care. Orang yang merasa ahli maksiat ketika melihat orang baik dia mengatakan, wah saya pengen seperti itu. Tapi kalau orang ahli ibadah begitu melihat orang yang bermaksiat mengatakan apa? Dasar ahli maksiat. Padahal saya sedang mengatakan apa? Ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya itu lebih baik daripada ahli ibadah tapi yang sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang suci namun pada akhirnya tersesat. Makanya dalam Az-Zumar, orang yang banyak maksiat dikasih semangat. Tapi sebaliknya orang yang merasa sok suci diingatkan oleh Allah. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan kita mencari ustadz murabi yang betul-betul mau mengajarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Salah satunya kenapa Deddy Corbuzier itu tarik masuk Islam melalui saya, pendeta di Semarang masuk Islam melalui saya, DJ Katy Butterfly dari Thailand yang dulu kalau mau DJ hanya pakai BH dan pakai celana dalam tok di atas panggung. Kamu jangan bilang masa sih, oh kamu tamu reguler masa enggak? Dulu kalau dia nge-DJ itu mau dibilang mindalik, hanya pakai BH, hanya pakai celana dalam. Tapi kemudian ketika hidayah itu datang luar biasa. Dia mencari saya, kemudian minta dibimbing agama dan akhirnya masuk Islam. Dan saya belum kenal sebelumnya, tapi dia pengikut Instagram saya, follower. Kemudian datang ke hotel saya tertarik belajar agama Islam dengan Gus Miftah, karena saya melihat agama itu kok menjadi menyenangkan. Karena saya punya prinsip, Pak. Kenapa kemudian saya mengajarkan Islam dengan menyenangkan? Anda barangkali ya muda kayak saya mau tanya, orang yang datang ke klub malam itu orang senang atau orang susah? Orang yang datang ke klub malam, dunia malam hiburan itu orang senang atau orang susah? Orang susah mencari senang, makanya namanya dunia hiburan. Makanya karaoke itu namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena mbak-mbak di dalamnya itu pekerjaannya cuma satu, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka orang susah mencari senang,
Pertanyaan saya, kenapa susah mencari senangnya kalau di klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya pengajian saya buat menyenangkan. Kalau kemudian ngaji saja sudah senang, mereka nggak akan datang ke klub malam. Logis, Pak. Ya, kalau saya di klub malam, bagaimana kemudian mereka yang dugem seperti itu menjadi cinta dengan pengajian? Maka saya hadir kepada mereka. Gitu. Nah, akhirnya pendeta itu bilang sama saya, kalau Gus Miftah bisa menjawab satu pertanyaan dari saya masuk Islam. Dan ternyata itu menjadi wasilah hidayah. Saya bilang sama dia, kalau memang Allah memberikan hidayah kepada you, saya akan bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau memang tidak ada hidayah, ya saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Saya sudah ketemu sekian banyak ya dan saya belum menemukan jawabannya. Akhirnya, oke ibu tanya. Begitu dia tanya, saya kan bingung, spontan. Oke bu, tak menghabiskan kopi saya dulu baru saya jawab. Padahal saya ngopi itu sambil mikir. Saya jawab apa? Pertanyaan dia apa? Dari mana Gus Miftah yakin kalau yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah lahirnya Ismail bukan Ishak? Kan di tafsir nggak ada, Pak. Memotong anaknya saja, nggak disebutkan bahwa itu yang dipotong adalah Ismail. Kan anaknya waktu itu yang terkenal dua, Ismail dan Ishak. Dari mana Anda yakin? Waduh, sama dulu ketika Devi tanya sama saya begini, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Nabi Ibrahim suruh motong leher anaknya, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad naik sampai langit ke-7, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu bagi saya unbelievable. Kenapa tidak rasional? Waktu itu saya mikir, masa gondrong kalah sama botak? Kan karena Deddy Corbuzier itu apa-apa bisa, Pak, nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Apa yang disisir? Nah, disitulah kemudian saya itu kan ngefans banget dengan Abu Nawas, saya ngefans banget dengan Gus Dur. Gus Dur itu kan menyelesaikan masalah dengan canda dan tawa, ya kan? Kemudian pendeta ini minta jawaban. Akhirnya setelah saya ngopi, karena saya belajar dari kopi. Kopi itu pahit, tapi tetap disukai oleh banyak orang. Cewek-cewek itu di hadapan Padang banyak yang diabetes. Kebanyakan makan janji manisnya Padang. Maka Padang, berbukalah dengan yang jelas. Buat apa berbuka dengan yang manis kalau hubungannya nggak jelas? Lawang wis bulan poso loh, tetep jomblo. Pertanyaanku, sing membangunkan kamu sahur siapa? Masa aku merecon? Artinya Pak Eri, ini dibutuhkan kemudian pemahaman yang sederhana. Makanya banyak orang yang pikirannya intoleran dan sebagainya itu berangkat dari kajian-kajian yang eksklusif, yang tertutup dan lain sebagainya. Dan ini nggak boleh terjadi, Pak, di BUMN termasuk di Wijaya Karya. Nggak boleh terjadi. Bahwa kemudian hari ini kita hadir di tengah-tengah negara yang mengajarkan kepada kita untuk mensikapi segala perbedaan dengan indah. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kemudian Pancasila itu terbukti menjadi ideologi yang mampu mempersatukan anak bangsa walaupun dia berbeda. Bapak Ibu coba Anda bayangkan begini, inilah hebatnya Pancasila. Eropa itu lebih gampang bersatu, bahkan mereka membuat mata uang namanya euro. Kenapa mereka mampu bersatu? Alasannya sederhana. Satu bangsa yang namanya Eropa, kan bangsanya namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Prancis, Inggris, Belanda, Italia dan sebagainya. Dan luar biasanya, kenapa mereka bisa bersatu? Sederhana, karena mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Inggris. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara, disatukan dengan bahasa yang sama. Sekarang Indonesia, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsa dari sini aja, Banyuwangi, Osing, Madura, Surabaya, kemudian ke barat sampai Ngapak, Sunda. Ini banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Kenapa mereka bisa bersatu? Padahal bahasa mereka berbeda-beda. Karena mereka dipersatukan dengan apa? Dengan ideologi yang namanya Pancasila. Makanya hari ini kalau orang kemudian tidak mau mengakui Pancasila, diganti dengan khilafah, ya saya katakan Anda tidak layak tinggal di Indonesia. Makanya itulah bedanya ayam Indonesia dengan ayam Jepang. Ayam Jepang itu budek, maka diteriyaki.
Hakim Indonesia itu goblok, maka digepreki. Bandel geprek. Menggok tanpa rating. Ini Indonesia itu unik gitu. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pemahaman seperti ini. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan. Bahkan karyawan-karyawan baru itu ketika masuk seleksi di Wijaya Karya, seleksinya apalah nggak lo Pancasila, apalah nggak Undang-Undang Dasar 45, suruh berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Santri saya itu wajib setiap Senin pagi harus melakukan upacara bendera, hormat merah putih. Sementara di Boyolali ada pegawai negeri mengatakan hormat merah putih itu tauhid. Kan cakapnya bos. Mangan duit negara, hormat kepada negara nggak mau. Barangkali seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi, Pak? Terus Ini takut terus ini kebetulan kan sampai ke jalan ada juga pakai Zoom. Mungkin ada teman-teman yang dari Zoom yang mau nanya. ada ini Pak. Oh, ini tanya. Iya. Dari Bapak Haris, Gus mau nanya, dalam kajian-kajian sering kita diingatkan untuk mencintai Rasulullah. Bahkan tidak jarang ada yang menyebutkan rindu kepada Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan, bentuk nyata dari cinta dan rindu kepada Rasulullah itu seperti apa? Oke. Tapi saya ingatkan, kalian harus mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi saya ingatkan, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya. Saya mau bantu gojlokin ini, kok si Padang berinisiatif menemuinya. Mana kan beritanya di media jelek banget, telah meninggal dunia, bunuh diri gara-gara digarami sama Gus Miftah. Saya doakan Padang panjang umur. Orang sedunia mati, Padang hidup sendiri. Jadi bagaimana wujud cinta nyata dengan Rasulullah? Satu, melakukan banyak sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Sunnah nikah berarti. Nah, nikah itu sunnah banget. Kayaknya kalau kamu tidak segera menikah, berarti kamu tidak mencintai Rasulullah. Bukan Dani. Kan apa namanya nikah sunnati. Faman rohiba sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, berarti dia bukan merupakan bagian golonganku. No berapa ada? Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, ya. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 sebelah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Salah satu pengejawatannya adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bulan Ramadan itu sunnah-sunnahnya apa? Ya terawih, jangan dianggap wajib ya. So, kadang-kadang jadi ustadz juga egois. Dia aja terawih malah kerja, dipikir, loh kerja itu yang ibadah dulu gitu. Kok sombong amat jadi kiai gitu. Kowe ngono nyangkem dibayar, iya. Lah kula mboten nyapam yo ora dibayar kok. Oh, dadi karawan kuwi kae diwangi karo nyoteng. Kok boleh tambahan. Padang ini digarap pakai apa? Terdiam. Karena dia punya prinsip diam itu adalah emas. Makanya selingkuh itu emas. Kenapa? Karena biasa selingkuh itu diam. Mas maksudnya itu. Cara mencintai Kanjeng Nabi ya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak membaca sholawat, mencintai dzurriyyahnya termasuk para habaib. Coba Anda dicatat ya, ngomong di Jakarta semuanya lihat. Kita itu wajib menghormati Habib, tapi tidak wajib taat kepadanya. Karena al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu harus lebih dahulukan daripada taat. Dulu saya dikatakan Miftah itu benci dengan Habib Rizik, dari mana? Enggak ada. Selaku dzurriyyahnya Rasulullah, siapapun itu termasuk Habib Rizik saya hormati. Tapi saya tidak harus taat. Boleh dong kita berbeda pendapat.
Tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghilangkan rasa hormat kita. Kamu boleh tidak taat, tapi tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Selama dia duriannya Rasulullah, kita hormati. Seandainya Padang ini duriannya Rasulullah, ya kita hormati. Tapi ya nggak mungkin. Masa durian rupanya koyong ini? Ini jangan-jangan juga keturunan Nabi. Ya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anak-anaknya Kan'an. Jadi gitu, naik. Ada lagi Ustaz? Assalamualaikum Gus. Di bulan Ramadan ini setan jin kan digembok. Kok Padang masih berkeliaran? Kalau masih ada orang yang jahat itu gimana Gus? Termasuk setan atau jin atau? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang muis-muis kita yang berbuat jahat itu tidak hanya jin dalam bentuk manusia, tapi jinnati wan nas, jadi golongan jin dan jun. Jadi kalau digoda setan wujudnya jin, bacakan ayat kursi. Tapi kalau digoda setan wujudnya manusia, jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana? Ambil kursinya, lempar. Setan beda. Awan-awan poso, ayo nasi padangnya buka. Bahala. Manusia itu kan aneh. Dijanjikan oleh Allah surga, malah milih warteg. Goblok ini. Itu kan dijanjikan Allah surga, malah yang dipilih warteg. Makanya kalau lewat jalan doa ada, ya Allah, jauhkan aku dari godaan warteg yang tertutup korden. Jadi kalau ada orang jahat, ya karena dia memiliki sifat-sifat iblis. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cara musiknya seperti itu. Satu lagi yuk. Barangkali yang langsung tanya dari teman-teman sini. Nah, itu di belakang, Ibu-ibu mau tanya Bu? Yang gemuk mau tanya Bu? Oh santai aja Bu. Kalau Anda hari ini yang merasa gemuk, tak kasih tips. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah, saya ulangi Bu ya. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, tapi salah planet. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan. Jenengmu sapa? Nama saya Anggi. Waduh, ayo juga Gus. Kok Anggi? Jomblo juga. Oh, sudah tahu jawabannya kenapa Padang jomblo? Aku tanya Gus. Lah senengane karo Anggi. Anggi, apa Anggi? Jadi pertanyaannya gini Gus. Kenapa Padang jomblo gitu? Mana yang harus kita dahulukan antara kemanusiaan sama agama Gus? Seperti itu. Mana yang harus didahulukan, kemanusiaan atau agama? Kalau kamu tanya itu berarti kamu nggak paham kemanusiaan itu apa, agama itu apa. Justru agama itu hadir untuk kemanusiaan. Maka kenapa dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bagian dari kemanusiaan. Lah kalau kemudian itu diutamakan, ya tentunya inna dina indallahil Islam, agama lebih didahulukan. Tapi orang yang paham agama pasti kemanusiaannya bagus. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau pertanyaan barangkali begini, mana yang harus saya dulukan? Sholat belum bisa berbuat baik atau berbuat baik tapi belum bisa sholat? Nah, kalau saya tetap sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi as-sholat. Nah, orang berbuat baik belum bisa sholat itu sama dengan orang telanjang pakai celana tapi tidak pakai ikat pinggang. Aman tapi nyonya melotrot. Kalau orang bisa berbuat baik tapi dia belum mau sholat, ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana. Ya udah gandul. Apa ada pakai celana nggak pakai pakai ikat pinggang nggak pakai celana? Ada bro. Jarang tuh pakai pelana tapi nggak pakai celana. Artinya kalau Anda bisa kemanusiaan tapi tidak pernah sholat, berarti kelakuanmu koyo jarang. Bila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah.
Kowe enggak padha kula rabi karo rondo. Ibarat lu pacaran, rap lu ngajari melayu dhewe. Oh, serantal. Jadi gitu. Jadi bahwa kemudian agama diasingkan, tapi ingat agama hadir untuk kemanusiaan. Dan puncak tertinggi dari agama itu adalah ya ketika kita memanusiakan manusia. Jangan sampai ada ustadz nabrak anjing aja bangganya minta ampun. Anjingnya tak tabrak itu haram. Kursinya diganti, ini kursi gereja. Ya Allah, sejak kapan kursi punya agama? Goblok. Siapa Gus? Kan saya nggak nyebut merek. Nabrak anjing semuanya minta ampun. Ini najis kita tabrak. Anjing memang haram, anjing memang najis. Tapi nggak ada perintah untuk mendoliminya. Itulah bedanya Indonesia dengan Amerika. Amerika itu anjing dianggap kawan. Indonesia kawan seperti anjing. Loh, kita emang najis, tapi kita bikin anjing itu emang najis, tapi kita bisa belajar dari anjing. Sampai ada ungkapan bahasa Arab mengatakan apa? At-imil kalba salah ayamin. Saya tur kafi salasi sanawat. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang saya kafi salasi ayamin. Tapi berikan makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Anjing itu setia. Makanya kalau saya nasihat ke santri saya, kan santri saya gratis semua. Saya bilang sama santri, asu itu dipakan, ngerti sih makan iso ya. Santri juga dipakan, dibulang kalau kayak orang ngerti dia, asal asu. Kalau yang HP asu nih gitu. Jadi makanya begitu dia nabrak anjing, seneng banget saya bilang, ini anjing yang berkeustatan atau ustadz yang berperi keanjingan gitu. Jadi itu berarti dia tidak memahami mana-mana kemanusiaan. Ingat, khairunas anfa'uhum linnas, itu juga bagian dari kemanusiaan. Jadi puncak tertinggi pemahaman seseorang terhadap agama ketika ada nilai-nilai kemanusiaan yang dia lakukan, termasuk memberi, berbagi dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah jam tidur. Masih ada yang mau tanya di luar? Bisa bayar pakai video. Oh enggak, kita akhiri bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Wijaya Karya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan insya Allah sesuai dengan hashtag kita Wika 61 sehat berprestasi. Amin Allahumma al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa qadru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'anna al-ghala wal waba wal bala wal ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir barangkali saya ijazahkan satu amalan untuk kawan-kawan Wika. Amarone Rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Rasulullah bersabda, amalkanlah la haula itu setelah asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam dibaca 100 kali. Maka Allah akan memudahkan semua urusannya, akan mengabulkan doa-doanya dan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Saya ijazahkan untuk kawan-kawan semuanya. 100 kali. 100 kali. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.